Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu atau tingkat level S ya. Jadi bagi kalian yang pendatang baru di dunia cryptocurrency, mohon tonton video saya yang lainnya aja. Karena kita akan membahas bahasa-bahasa atau mungkin bahasan yang sedikit berat ya. Atau setidak-tidaknya orang yang sudah paham dalam dunia cryptocurrency. Kalau memang bagi kalian yang baru mengenal cryptocurrency, jangan tonton video ini, tonton video saya yang lainnya, yang tutorial-tutorial trading atau yang masih kelas A ke bawah. Oke. Jadi video ini adalah video kelas S, apa yang sebenarnya terjadi jika pump dan DAM itu tercipta. Oke, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sini, kalian harus bisa memahami tentang apa itu arbitrase dulu yang di video ini, video yang ini arbitrase, dan kalian harus memahami tentang bagaimana cara harga itu bisa naik dan harga itu bisa turun itu di video lama saya yang di sini. Oke. Kalau memang saya hanya mengingatkan, tapi kalau memang kalian udah profesional sih, bukan profesional, setidaknya paham, kalian nggak perlu nonton dua video ini, langsung paham kok apa arti makna video ini. Nah, video ini tercipta dari awal mula pertanyaan subscriber saya, bukan subscribers ya, teman lama saya, bahwasanya kenapa sih cukong itu pump terus, itu kenapa sih? Cukong itu ngepump itu kenapa? Cukong itu tiba-tiba dump itu terjadi. Kenapa harga tiba-tiba misalkan dari 100 juta tiba-tiba bisa naik ke 120 juta, bisa naik ke 130 juta? Atau kenapa sih harga itu tiba-tiba bisa langsung turun, tiba-tiba mendadak gitu? Kenapa bisa naik mendadak? Kenapa bisa turun mendadak? Kayak gitu ya. Sebenarnya semuanya logikanya sama. Semuanya logika sama, tetapi logika ini dikhususkan atau diprioritaskan bagi para koin yang the biggest top 5 ya, top 5 CMC seperti Bitcoin, Ethereum. Fiat tidak termasuk. Walaupun USDT atau Tether itu top global CMC-nya, tapi karena dia fiat dia tidak termasuk. Yang maksud saya adalah teknik ini tuh dipakai bagi koin-koin yang memang sudah fluktuatifnya besar seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, jika kita melihat kenapa sih para cukong-cukong itu tiba-tiba naikin harga? Kenapa juga para cukong-cukong itu tiba-tiba nurunin harga? Ada apa dan apa yang sebenarnya terjadi? Kayak gitu ya. Nah, misalnya kita perhatikan, sebenarnya yang terjadi itu adalah manipulasi yang akan menjebak Anda sendiri, oke? Kenapa cukong memanipulasi harga? Kenapa cukong itu memainkan harga, dinaikin, diturunin, dinaikin, diturunin? Ya semuanya cukong itu juga manusia. Intinya mereka itu ingin mendapatkan profit. Tetapi profit yang mereka gunakan itu berbeda dengan profit yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan teknik analisa, teknik MACD, RSI dan sebagainya, itu bullshit semua di depan cukong, oke? Jadi kalau misalkan kalian bertanya teknik apa yang dipakai cukong terus dia jawab RSI dan sebagainya, itu sebenarnya semuanya bohong. Biasanya cukong itu memakai teknik-teknik manipulasi pasar, di mana kita itu bisa digoyahkan statement pola pikir kita itu, kenapa tiba-tiba harga naik, kenapa tiba-tiba harga turun dan sebagainya. Itu sebenarnya memang manipulasi mereka. Oke. Oh, cukup tambahan, ini cukong yang benar-benar cukong ya, atau whales atau sebuah paus. Kalau cukong yang punya 1 miliar, 2 miliar menurut saya belum jadi cukong. Oke. Cukong ya setidak-tidaknya itu dia mempunyai 20% dari koin tersebut lah di dalam sebuah market. Misalkan di market Indodax misalkan doang, Bitcoin di market Indodax itu ada 10.000 Bitcoin, ya minimal dia punya 100 Bitcoin gitu. Jadi bisa memanipulasinya, oke? Bisa memanipulasinya. Nah, walaupun kita bahas tentang koin-koin yang udah top global, tapi saya contohkan ke koin-koin yang murah saja atau digitnya murah. Karena apa? Kalau kita contohkan ke Bitcoin, kita pusing karena harganya udah begini nih, Nah, kalau misalnya kita contohkan ke harga yang murah, sebenarnya semuanya sama aja. Nanti kalau memang kalian nggak ngerti, akan saya buatkan video selanjutnya. Kita contohkan ke koin yang digitnya 2 saja, seperti Vexanium dan VD aja nih. Kita contohkan. Jadi ini ibarat kata saya cukong nih. Ibarat kata ceritanya saya cukong. Saya pengen manipulasi ceritanya kayak gitu. Jadi beginilah. Kenapa bisa terjadi dump, kenapa bisa terjadi pump, begini nih caranya. Nah, kita ngelihat di sini ada market jual dan market beli. Ya gini kan. Untuk membantu kita sediakan Microsoft Excel. Oke, di sini kita copy paste market jualnya ini, kita copy sampai di angka 19 misalkan, kita copy, kita masukkan ke Excel ya.
Oke, ini market jualnya VD. Market jualnya VD sekarang di sini ya. Yang market belinya juga kita copy paste. Ini berlaku ke semua koin yang sedang di-pump, mau Bitcoin, mau Ethereum, sebenarnya tekniknya seperti ini. Kenapa saya contohkan VD? Karena harganya yang lebih gampang untuk dicontohkan gitu. Bukan berarti VD bisa dimanipulasi, bisa gitu. Tapi setiap koin itu yang biasanya dimanipulasi ya caranya hampir-hampir sama seperti ini. Ini caranya cukong gitu ya. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba koin itu tiba-tiba naik drastis, koin itu turun drastis. Nah, kalau misalkan Anda terbodohi oleh seperti itu, bukan terbodohi ya. Memang kita tidak bodoh, tapi mereka lebih pintar, bahasanya seperti itu sih. Benar kalian semua itu tidak bodoh, kalian semua pintar, tapi mereka lebih pintar. Maka dari itu mereka bisa memanipulasi otak kita supaya ada atau supaya hadir di dalam irama permainannya. Jadi yang terjadi sebenarnya kayak gini ya. Ini di market jual, ini di 11, 12, 13, 14 ini kan harganya ini. Nah, hal yang pertama yang biasanya dilakukan oleh cukong, yang pertama adalah namanya berpengaruh. Oke, namanya berpengaruh. Jadi si cukong itu namanya berpengaruh. Dia itu sudah terkenal gitu. Jadi semua orang itu tahu tentang dia itu siapa, dia itu pemain kripto, dia itu kalau omongannya selalu benar. Padahal justru hal-hal seperti itu yang dimanfaatkan oleh para penguasa dalam artian gitu ya. Lalu yang kedua, mengeluarkan statement positif tentang koin tersebut atau sebuah koin atau token tersebut. Jadi kalau udah namanya udah besar, dia mengeluarkan postingan positif. Padahal setiap koin dan token itu pasti mempunyai good news. Tapi kalau memang ada cukong yang mengatakan good newsnya itu, biasanya itu terjadi sugesti lah di antara para pemain trader. Nah, hal kedua ini yang membuat semua trader yang melihat, misalkan contoh, misalkan saya udah terkenal nih, saya misalkan udah 10 juta subscribe misalkan di dunia cryptocurrency, itu udah cukup terkenal kan. Terus saya mengatakan bahwasanya begini, saya melihat potensi VD di bulan ini begini. Karena dia utilitasnya bagus dan bisa terjadi buat status Facebook ceritanya. Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya gitu. Lalu saya tunjukkan chartnya VD. Harga VD sudah lama turun gitu kan, dan karena utilitasnya sebagai ini, maka akan saya analisis naik dalam kurun waktu sekitar 3-4 jam kemudian atau 3-4 hari kemudian. Nah, dikeluarinlah statement seperti itu. Setelah itu, yang ketiga yang dilakukan oleh dia adalah memanipulasi harga di suatu pasar atau lebih dari satu pasar. Misalnya VD itu ada di market Indodax dan market Binance misalkan doang gitu, jangan protes VD nggak ada di Binance, misal doang gitu kan, misalkan ada di dua market tersebut. Nah, jadi si cukong ini menyiapkan dana kurang lebih misalkan 20 miliar gitu, seperti itu ya, 20 miliar 10 miliar ada di market Indodax, 10 miliar itu ready di market Binance gitu kan. Udah siap nih dananya. 10 miliar di market Indodax dan 10 miliar di market Binance misalnya gitu kan. Nah, setelah itu, hal keempat yang dilakukan oleh si cukong tersebut adalah menginstan buy, padahal bisa jadi yang dibeli itu koinnya sendiri, akibatnya akan pump gitu. Maksudnya menginstan buy adalah order jual di sini disikat secara perlahan. Ini kan misalkan di harga 11 ada order jual sebesar 125.815.000. Oke, sama dia disikat nih setiap 1 menit sekali, dan dia mengeluarkan statement aneh-aneh di medsos. Lihat, banyak yang instan buy di VD. Padahal dia sendiri yang menginstan buy, atau padahal timnya si cukong itu sendiri yang menginstan buy. Oke, nah jadi di instan buy itu ada, di instan buy itu bisa dilihat di market aktivitas ya, di bawah di sini ya. Semua market itu ada aktivitas marketnya, mau Binance, mau Indodax, mau apapun itu di sini ada nih. Misalkan di sini jam beli jam 11.50, tiba-tiba ada yang beli orang 50 juta. Terus tiba-tiba ada yang beli lagi 75 juta, ada yang beli lagi 20 juta. Padahal itu uang si cukong itu sendiri, gitu kan. Nah, bisa jadi kadang-kadang yang di dalam market order jual itu koinnya dia sendiri kayak gitu. Jadi padahal dia itu nggak rugi untuk membeli koin tersebut kayak gitu. Padahal memang itu semuanya manipulasi dia aja sendiri gitu. Nah, setelah timbul kepanikan tersebut, dia membeli nih. Otomatis kalau memang dia terus membeli kan, terus dibeli sama dia 50 juta, 70 juta, 30 juta, otomatis order jualnya ini akan hilang dong. Dalam artian harga itu yang tadinya 10 akan naik 11. 11 ini udah habis, sama dia dibeli lagi yang di 12. Dibeli 70 juta, 30 juta dengan mengeluarkan statement lagi kayak gitu kan. Dengan adanya seperti itu, maka orang akan melihat, wih beneran ternyata harga VD itu naik.
harga video itu begini seperti ini dan sebagainya bla 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 bla. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi FOMO. Lalu hal yang kelima yang terjadi, menunggu momen yang pas untuk menginstan sell jika sukses membuat FOMO. Jadi apabila yang terjadi kondisinya akan seperti ini. Kondisinya akan seperti ini ya. 125, 285, 132 ini akan dibeli semuanya di sini nih. Dibeli ini semua ya. Kita pasang saham. Jadi sama dia di instan beli sebanyak sampai di harga 17. Bahannya butuh sekitar 1,3 miliar di Indodax. Misalkan di Binance butuh juga sekitar 3 miliar. Si cukong tersebut mengeluarkan uang 1,3 miliar dan harga VD sekarang menjadi 17 rupiah. Seperti itu. Yang terjadi apa? Akhirnya yang tadinya order beli dan order jualnya seperti ini akan berubah menjadi ini before ya. Nah, kondisi market akan berubah seperti ini, ya kan? Di market jual harganya akan mencapai ke 18. Otomatis kalau misalkan di market jual itu harganya 18 dan transaksi terakhir adalah pembelian di harga 18 rupiah, maka otomatis last price PD akan berubah menjadi 18 rupiah dan 24% chance-nya ini itu akan berubah menjadi sekitar 80% karena harga 10 menjadi ke harga 18. Gitu kan ya? Nah, setelah itu di orang-orang akan terpancing, orang-orang akan membeli, mengikut FOMO. Karena apa? Dia udah naik 80% gitu kan dalam sekejap. Maka orang-orang berharap si cukong itu akan mengeluarkan statement bahwasanya VD akan terus naik terus menerus gitu ya. Nah, jadi si order jual ini akan tembus ke sampai ke 18 rupiah di sini ya. Jadi order belinya yang tadinya itu 3 sampai 10 saja itu berubah menjadi banyak sekali kayak gitu kan. Misalkan kita contohkan ya. Jadi order belinya ini suasananya akan seperti ini. Ini apabila setelah itu terjadi orang kan akan berbondong-bondong untuk mengantri di koin VD. Ada yang beli ngantri di harga 17 rupiah, ada yang mengantri di harga 18 rupiah, 16 rupiah, 15 rupiah sampai di harga 10. Dan yang terjadi di sini akan banyak sekali menimbulkan. Nah, ini kita contohkan saja ya. Misalkan andai saja di sini itu 17. Di sini 17, di sini itu 16, di sini itu 15 sampai ke bawah ya. Nah, misalkan ada orang ngantri beli di harga 17 itu sebesar 421 juta. Lalu di sini itu ada sekitar 320 juta misalkan. Ini apabila berhasil ya. Apabila berhasil. Nah, di sini ada yang ngantri misalkan di harga 15 itu sebesar 310 juta dan begitu seterusnya. Andai kata di sini sampai ke harga 14 dan 13 ini terjadi tembok yang begitu tebal, misalkan sampai ada yang 67 juta misalkan. Nah, keadaannya akan menjadi seperti ini. Keadaannya akan menjadi seperti ini di mana kondisinya market belinya itu di harga 17 akan berubah seperti ini. Nah, dari sini ada dua kemungkinan nanti yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah si cukong berhasil untuk membuat FOMO dan membuat rasa kepanikan itu terjadi. Si cukong hanya membeli sampai ke 18 rupiah, sekitar 17 rupiah di sini ya. Tetapi dia itu berhasil membuat FOMO semua orang. Akhirnya orang terus membeli dan dia itu berhasil mendapatkan, kalau misalkan totalnya dia beli 1 miliar 322 juta ya, dari 11 sampai ke 17. Dia berarti mempunyai total koin VD-nya itu sekitar seperti ini ya. Dari total 11 ini sampai ke 17 ya kan, berarti dia mempunyai koin VD sebanyak ini nih. Untuk memudahkan kita kasih titik aja, sekitar 95 juta koin VD ya, 95 juta koin VD dengan total belanja sekitar 1,3 miliar seperti itu ya. Di sisi lain dia juga beli di Binance ya kan, beli di Binance dengan harga yang sama juga, caranya sama seperti itu juga dengan modal yang berbeda misalkan seperti itu. Di Binance akhirnya naik, Indodax waktunya naik gitu kan. Jadi semua orang berpikiran koin VD akan terus naik. Akhirnya apa? Di order beli di sini akan terjadi seperti ini. Banyak orang yang mengantri di harga 17, banyak orang yang mengantri di harga 16, 15, 14, 13, 12, 11 kayak gini. Nah, kayak gini tergantung mood cukongnya mau kayak gimana nih. Jadi cara dia untung itu setelah dia mendapatkan koin seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mengorder jual di harga sekitar 18 dengan total koin ini. Jadi 95 juta dikali 18, coba kita contohkan ya. Misalkan koin ini
dikali harga 18 misalkan. Nah, berarti uang yang tadinya 1,3 miliar itu menjadi kurang lebih sekitar 1,7 miliar kalau misalkan dijual di harga 18. Tetapi sekali lagi cukong itu lebih pintar daripada kita. Yang namanya Wells, cukong atau paus-paus seperti itu, dia bisa melihat situasi dan kondisi. Apakah dia pantasnya untuk di order sell di harga 18, apa pantasnya di instant sell ke bawah. Kayak gitu. Kalau memang ada kemungkinan bagus di 18, tapi jika dia melihat kondisi pasar udah tidak baik, biasanya dia akan menginstan sell dari total semua order beli yang ada. Misalkan kayak gini ya. Jadi sekitar 95 juta VD ini tadi, dia tuh punya 95.504.821 VD, ya kan, dengan total belanja 1,3 miliar. Jadi kemungkinan keduanya adalah, kalau kemungkinan pertama kan dia dijual di harga 18, itu pun kalau ada yang sanggup untuk membeli 1,7 miliar. Tapi ketika kemungkinan kedua terjadi, dia akan menginstan sell seluruh koin yang dia punya 95.500 ini tadi. Jadi dia akan menginstan sell di sini. Kayak gitu ya. Misalkan contoh, berarti total dari 95 juta ini tadi dikurangin ini. Misalkan sekitar 95 juta dikurangin 24 juta ya. Coba kita pakai bantuan kalkulator sampai mana ini kira-kira. Jadi total VD-nya ini itu di instant sell semua ya. Jadi kurang lebih 95.504.821 ya kan? Dikurangi sekitar 24 juta. Sekitar 70 juta lagi terus di sini nih, terus di sini dikurangin ini, dikurangin ini gitu kan ya. Nah, dari sini aja masih sisa sekitar 35 juta. 35 juta. Ya kan? Kalau misalkan sampai sekitar 20 juta, apalagi dijual semua sampai di sini. Jadi yang tadinya itu kalau dia dijual semuanya itu, misalkan ya contohnya, perhitungannya seperti ini. Nah, koin VD-nya kan pertama segini nih. Kalau memang dikurangin segini, nah koin VD-nya tinggal 70 juta. Duit dia menjadi 421 juta. Di instan sell lagi terus tuh sampai ke bawah. Karena di ini udah ada order jualnya. Berarti ini dikurangin ini. Dari sini saja dia udah mendapatkan 659 juta. Begitu seterusnya. Misalkan kita serong ke bawah, terus serong ke bawah, dia sudah mendapatkan 970 juta. Apakah bisa diserong ke bawah lagi? Oke, masih bisa. Dia masih sisa sekitar 30 juta ribu rupiah gitu kan. Nah, dari sini saja sudah mencapai 1,4 miliar dari total modal 1.322.000. Itu pun VD-nya masih sisa, ya kan? VD-nya masih sisa. Misalkan dijual di sini disamakan dengan harga paling bawah gitu, apa yang terjadi? Jadi kalau misalkan sekitar 511 ini, misalkan dijual di harga yang sama, di harga sekitar 13, berarti 511 ini dikali 13, dan hasil akhirnya nah dia akan mendapatkan 1,4 miliar 31 juta dari modal 1,3 miliar. Hanya sekejap saja dia mendapatkan profit yang 100 juta itu tadi. Ini dalam satu hari, itu pun kalau modalnya sekitar 1,3 miliar. Kalau modalnya sekitar 10 miliar bisa saja. Apalagi ini adalah contohnya koin VD saja yang di sini ratusan juta. Jadi modal 1,3 miliar atau sekitar 5 miliar sudah bisa memanipulasi pasar tersebut. Ya kalau misalkan seperti Bitcoin itu bisa manipulasinya itu hingga puluhan miliar atau bisa-bisa ratusan miliar, karena Bitcoin itu ada di market mana saja. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah terjadi pump itu supaya kalian itu terpancing untuk membeli, dan si cukong itu atau si paus itu akan menginstan sell-nya kembali seperti itu. Jadi sebenarnya pump itu terjadi itu nggak rugi, si cukong itu untuk ke pump itu nggak rugi karena dia itu mempunyai perhitungan yang sangat signifikan yang seperti ini. Kayak gitu kan, dan ini adalah satu dari sekian banyak teknik cukong yang dilakukan apabila terjadi pump. Kayak gitu ya. Oke, karena video terlalu panjang, maka akan saya bahas selanjutnya apa yang terjadi sebenarnya jika di DAM atau jika harga itu
tiba-tiba turun. Kalau ini kan kita simulasikan itu harga tiba-tiba naik. Bagaimana sih cara cukong atau bagaimana cara pause itu menjadi untung? Caranya adalah seperti ini. Ini adalah satu dari sekian banyak cara cukong. Kalau harga tiba-tiba turun, nanti di video selanjutnya. Oke? Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke? Dukung terus channel ini supaya kalian bisa tahu tentang apa sih cara-cara trik dan tips cryptocurrency dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia cryptocurrency. Oke? Jangan lupa komentar di bawah. Saya Andi Firmansyah. Salam trader.